we must think on how to escape from it. Siapa yang bilang bahwa suatu negara pasti dikuasai oleh kaum mayoritas? Lovers, coba lihat jalur ini. Wilayah ini berada di Cape Town, Afrika Selatan. Pemandangan yang sangat kontras terlihat jelas di sini. Di sebelah kiri ada perumahan mewah yang tertata rapi, lengkap dengan halamannya. Dan di samping kanan terlihat pemukiman kumuh yang saling berhimpitan. Ini adalah Strand, kota yang berada di tepi pantai. Dan yang ini adalah kota kecil Nomzamo. Jarak keduanya hanya beberapa meter. Namun di kedua sisi ini, orang-orang menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Di Nomzamo yang kumuh, jelas memiliki kehidupan yang serba pas-pasan bahkan kekurangan. Masyarakat di sini mempunyai layanan dasar yang lebih sedikit daripada tetangganya Strand. Air pipa yang lebih sedikit, akses internet yang lebih sedikit, dan Nomzamo dihuni oleh mayoritas berkulit hitam. Sedangkan wilayah di seberangnya mayoritas berkulit putih. Karena kulit di sini seringkali menentukan di mana tempat tinggal dan juga bagaimana kualitas hidup yang diperoleh. Afrika Selatan pernah berada di bawah apartheid, sebuah sistem yang memasukkan segregasi atau pemisahan ras ke dalam hukum. Setelah Partai Nasional memperoleh kekuasaan di Afrika Selatan pada tahun 1948, pemerintahannya yang seluruhnya berkulit putih segera mulai menerapkan kebijakan rasial. Di bawah apartheid, warga Afrika Selatan yang mayoritas penduduknya bukan kulit putih dipaksa tinggal di wilayah yang terpisah dari warga kulit putih dan dengan menggunakan fasilitas umum yang terpisah. Yang lebih memilukannya lagi, kontak antara kedua kelompok juga dibatasi. Untuk bisa berada di wilayah kulit putih, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan warga non-kulit putih untuk membawa dokumen yang menyatakan mereka diizinkan kehadirannya di wilayah terlarang, yakni wilayahnya kulit putih. Bahkan Undang-Undang Pendaftaran Penduduk tahun 1950 memberikan kerangka dasar bagi apartheid dengan mengklasifikasikan seluruh warga Afrika Selatan berdasarkan ras, termasuk ras hitam, ras campuran, dan ras berkulit putih. Selain 3 kategori tadi, ada satu tambahan kategori, yakni Asia, yang biasanya keturunan India dan Pakistan. Dalam beberapa kasus, undang-undang tersebut memecah belah keluarga. Misalnya, orang tua dapat diklasifikasikan berkulit putih, sedangkan anak-anaknya diklasifikasikan sebagai kulit berwarna yang sama saja memisahkan orang tua dan anak-anaknya. Penindasan terhadap penduduk non-kulit putih yang semakin merajalela akhirnya memunculkan gerakan-gerakan anti-apartheid. Gelombang besar pengunjuk rasa yang menuntut dihapuskannya apartheid juga terjadi hampir merata di seluruh negeri. Meskipun unjuk rasa ini dilakukan dengan damai, namun respon pemerintah sangatlah brutal. Pada tahun 1960, polisi Afrika Selatan membunuh 69 pengunjuk rasa di Sharpeville dan memicu protes nasional yang disertai dengan aksi boikot rezim apartheid, seperti mogok kerja. Karena non-kulit putih juga membutuhkan pekerjaan, aksi boikot ini tidak berlangsung lama dan kekerasan terhadap penduduk non-kulit putih pun terus berlanjut. Ketika protes yang dilakukan secara damai tidak membuahkan hasil, maka kelompok-kelompok anti-apartheid pun mulai merangkul gerakan bersenjata. Di antara kelompok tersebut ada Nelson Mandela yang membantu mengorganisir kelompok paramiliter ANC. Mandela akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara seumur hidup. Setelah dipenjaranya Mandela, perlawanan anti-apartheid tidak padam begitu saja. Banyak dari mereka yang muncul memprotes kebijakan apartheid justru karena terinspirasi dari perjuangan Mandela. Setelah gelombang aksi protes yang panjang, akhirnya pada tahun 1990 membuahkan hasil. Presiden F.W. de Klerk mengumumkan perubahan kebijakan yang mengarah pada penghapusan apartheid. Clark mulai mengizinkan organisasi anti-apartheid seperti African National Congress atau ANC untuk beroperasi dan membebaskan tokoh anti-apartheid terkenal yakni Nelson Mandela yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1964 karena aksinya yang menentang keras diskriminasi kulit hitam.
De to deler også prisbeløpet på 6,7 millioner svenske kroner. Pada tahun 1993, Nelson Mandela dan F.W. de Klerk sama-sama menerima hadiah Nobel Perdamaian sebagai pengakuan terhadap upaya mereka untuk mencapai rekonsiliasi nasional tentang penghapusan apartheid. Setahun kemudian, Afrika Selatan untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan umum secara demokratis yang melibatkan partisipasi semua kelompok ras di Afrika Selatan. African National Congress di bawah kepemimpinan Nelson Mandela meraih kemenangan besar dan terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan dengan wakil presidennya F.W. de Klerk. Pemilihan ini menandai akhir dari rezim apartheid dan lahirnya sebuah negara yang diakui secara konstitusional sebagai negara demokratis dan tidak lagi diperintah oleh prinsip diskriminasi rasial. The healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. Warga kulit putih yang disebut Afrikaners setelah berakhirnya apartheid merasa terancam akan pembalasan yang bisa saja dilakukan oleh kulit hitam. Namun diamati dari segi manapun, kehidupan kulit putih kurang lebih tidak tersentuh atau bahkan membaik dari sebelum apartheid dihapuskan. Terlepas dari kengerian pada masa apartheid yang dirasakan penduduk asli Afrika Selatan dan kekerasan rezim terhadap mereka yang berupaya menentangnya, namun pemerintah yang baru cenderung menunjukkan sikap memaafkan. Seperti pemerintah yang mengizinkan tetap berdirinya patung pahlawan Afrikaner Paul Kruger. Selain itu, pemerintah juga memberikan amnesti kepada beberapa pelaku kejahatan politik era apartheid. Dilansir dari The Atlantic, diduga orang kulit putih mendapat keuntungan materi dari berakhirnya apartheid. Berkat pencabutan sanksi asing yang dahulu melakukan sanksi ekonomi terhadap Afrika Selatan atas politik apartheidnya. Namun setelah apartheid dihapuskan dan sanksi internasional dicabut, pendapatan rata-rata per kapita kulit putih meningkat 15% selama masa kepresidenan Nelson Mandela, jauh lebih besar dibandingkan pendapatan kulit hitam. Para pengusaha kulit putih juga mulai mengekspor anggur dan sofa kulit burung unta senilai $10.000 ke Eropa, dan penginapan safari yang dikelola orang kulit putih juga dibanjiri wisatawan mancanegara. Namun, nasib penduduk asli tidak seberuntung penduduk kulit putih. Meskipun apartheid sudah dihapuskan, Afrika Selatan yang merupakan ekonomi terbesar di benua Afrika setelah Nigeria masih mengalami masalah tingkat ketidaksetaraan yang sangat tinggi. Hal ini akibat warisan budaya apartheid yang sudah mengakar puluhan tahun. Hampir 40% warga kulit hitam Afrika Selatan menganggur dalam 3 bulan pertama tahun 2023. Sementara tingkat pengangguran di kalangan warga kulit putih hanya 7,5%, seperti yang dilansir dari Al Jazeera. Meskipun pada tanggal 12 April 2020 lalu, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menandatangani RUU Amandemen Ketenagakerjaan yang menetapkan target kesetaraan untuk mempercepat kesetaraan ras di sektor bisnis. Namun 3 tahun setelahnya, kesetaraan tersebut belum tercapai. Bahkan di sektor pertanian, ketimpangan antara kulit putih dan non-kulit putih pun masih sangat jelas terlihat. Salah satu janji utama ANC, partai yang berkuasa saat ini dan yang dulu mengusung Nelson Mandela, berjanji akan mendistribusikan kembali tanah secara merata, karena mayoritas warga non-kulit putih di negara tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan berdasarkan undang-undang segregasi apartheid dahulu. Pemerataan tanah dilakukan pemerintah dengan cara membeli lahan pertanian milik orang kulit putih untuk didistribusikan kembali. Namun kemajuannya lambat dan sebagian besar lahan pertanian masih dimiliki oleh petani kulit putih. Setidaknya 72% lahan subur di Afrika Selatan masih berada di tangan petani kulit putih yang jumlah populasinya hanya 7,3% dari 58 juta penduduk. Memang saat ini tidak semua non-kulit putih hidup dalam kemiskinan, namun hanya sebagian kecil saja yang hidup serba kecukupan. Sama halnya dengan penduduk kulit putih, saat ini tidak semuanya kulit putih hidup dalam kemewahan. Menurut data dari World Factbook, sebanyak 55% populasi di Afrika Selatan hidup di bawah garis kemiskinan. Diperkirakan sekitar 450.000 orang kulit putih kini berada di bawah garis kemiskinan dan banyak dari mereka tinggal di kamp-kamp seperti Coronation Park, sebuah perkemahan di luar Johannesburg. Tempat sekelompok besar orang kulit putih hidup dalam kondisi yang menyedihkan.
Dalam upaya untuk membalikan kesenjangan yang telah terjadi selama beberapa dekade, pemerintah ANC yang berkuasa telah memperkenalkan undang-undang yang mempromosikan lapangan kerja bagi orang kulit hitam dan bertujuan untuk memberikan bagian perekonomian yang lebih besar kepada orang kulit hitam di Afrika Selatan. Pergeseran ini ditambah dengan dampak krisis keuangan global, menyebabkan banyak warga kulit putih Afrika Selatan yang kurang beruntung mengalami masa-masa sulit. Warga Afrika Selatan yang tadinya hidup nyaman, kini terpaksa hidup di pinggiran, berdampingan dengan penduduk kulit hitam yang miskin. Dahulu di bawah apartheid, kaum kulit putih yang paling lemah dan paling tidak berpendidikan dilindungi oleh pemberian hak istimewa dari pemerintahan apartheid, yang menjamin bahkan bagi kaum kulit putih yang paling miskin sekalipun sebuah rumah, dan biasanya sudah dilengkapi dengan kolam renang. Dengan hilangnya hak istimewa tersebut, kaum kulit putih yang tidak memiliki keahlian tidak bisa bersaing dengan warga non-kulit hitam dan malah mengklaim hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari pemerintah apartheid dulu. Pada akhirnya kulit putih yang jatuh miskin merasa menjadi korban dan menyalahkan pemerintah sekarang yang menurut mereka telah bersikap tidak adil. Gue mau ngomongin Afrika Selatan. Belum pernah kan ya? Sebenarnya ada beberapa nih yang pernah nanya ke gue. Bang, kenapa di Afrika Selatan orang kulit putihnya banyak banget? Dan emang iya sih, bahkan kalau kita bandingin sama negara-negara Afrika lain, Afrika Selatan tuh bisa dibilang punya populasi orang kulit putih terbanyak di Afrika loh. Bahkan dulu sempat ada aturan yang ngebikin orang asli sana yang kulit hitam itu justru jadi masyarakat kasta kedua di sana. Kalah mereka sama pendatang dari Eropanya. Tapi gimana ceritanya ya sampai populasi orang kulit putih di sana tuh bisa banyak banget dan bertahan sampai sekarang? Afrika Selatan ini adalah salah satu negara yang paling kaya di benua Afrika. Kalau menurut World Population Review disebut GDP Afrika Selatan tuh jadi yang paling besar kedua di Afrika. Tapi sayangnya karena sisa-sisa kolonialisme selama berabad-abad, kebanyakan orang kaya di Afrika tuh ya malah orang-orang kulit putihnya. Dan karena populasi orang kulit putih di negara ini bisa dibilang cukup banyak, jadinya ya mereka sering ngakunya orang Afrika Selatan juga. Padahal ya kayak yang kita tahu, orang asli Afrika kan pasti kulit hitam ya. Tapi yang kulit putih di sana, saking udah nyamannya, saking udah mengakarnya, mereka ikutan deh tuh jadi orang Afrika Selatan juga. Menurut Profesor Deborah Posel, direktur pendiri dari Institute for the Humanities in Africa di University of Cape Town, dia bilang kalau populasi kulit putih di Afrika Selatan tuh emang jadi yang paling banyak dibanding negara-negara lain di benua itu. Orang-orang kulit putih Afrika Selatan ini biasa disebutnya Afrikaner, yang bisa dibilang mereka ini udah jadi kelompok etnis atau golongan sendiri lah di sana. Dan kenapa bisa sampai begini? Soalnya kayak yang gue bilang tadi, mereka ini udah nyatu banget sama kultur, sosial, politik, bahkan sampai sejarahnya Afrika Selatan. Kalau menurut The World Factbook disebut di tahun 2021, 7,8% populasi Afrika Selatan tuh adalah orang-orang kulit putih. 7,8%-nya tuh Afrikaner. Kenapa bisa sebanyak itu? Menurut South African History Online disebut, kalau asal-usul para Afrikaner ini kita telusurin, itu tuh bakal berakhir di pertengahan abad ke-17. Dan kalau lu ingat, di sekitaran abad segitu kan waktu itu kan VOC, perusahaan dagang dari Belanda, mereka nih lagi mau pergi ke Asia ya. Terutama ke wilayah yang sekarang jadi Indonesia. Nah, buat nyampe ke Asia, jalur lautnya tuh harus muterin Afrika dulu dan ngelewatin Afrika Selatan. Terus, karena Afrika Selatan ini mulai sering dilewatin, di tahun 1649, Direktur VOC setuju buat ngebangun pelabuhan di Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Buat kapal-kapal mereka istirahat. Ya, kan abis ngelihat laut terus, awak-awak kapalnya juga pasti kan butuh istirahat sama refreshing kan. Nah, niatnya di pelabuhan Tanjung Harapan yang mau dibangun inilah yang bakal jadi tempat mereka nge-refresh diri. Udah kebayang tuh enaknya istirahat di sana. Ditambah lagi waktu itu sayur sama buah-buahan di Afrika Selatan tuh kan melimpah banget kan. Sama warga lokalnya juga pada ramah-ramah, pada welcome. Jadi ya pasti ini bikin pelaut-pelaut pada makin betah lah buat stay di sana, buat istirahat di sana. Dan setelah izin pembangunannya turun di tahun 1649 tadi, akhirnya di tahun 1652 beneran mulai dibangun tuh pelabuhan ini. Dan ya udah, abis pelabuhannya selesai, dari situ mulai deh banyak orang-orang Belanda yang tinggal di Afrika Selatan buat transit sambil ngeristok kebutuhan kapal mereka. Nah, banyak nih di sini nih yang awalnya niatnya transit doang, tapi kok lama-lama makin betah. Akhirnya makin hari makin banyak deh tuh orang-orang Belanda yang mulai menetap di Afrika Selatan. Mana beranak pinak pula kan. Jadi ya awalnya banyak orang kulit putih di sana tuh ya dari sini, dari orang Belanda ternyata. Terus di momen-momen itu juga, kalau menurut Timothy Keegan, di bukunya yang berjudul Colonial South Africa and the Origins of the Racial Order, disebut kalau negara-negara Eropa lain kayak Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, mereka juga akhirnya mulai ikut berdatangan ke Afrika Selatan di awal abad ke-19. Dan ya, mereka-mereka inilah yang jadi nenek moyang dari para Afrikaner yang ada sekarang. Jadi ya, kebayang ya waktu itu ya, orang Eropa di sana makin lama makin banyak,
banyak, makin beranak pinak juga. Tahu-tahu ada perbudakan aja. Kalau menurut sensus nasional Afrika Selatan di tahun 1911 disebut ada sekitar 1,2 juta Afrikaner di sana waktu itu. Atau ini sama aja kayak 22,7% dari total penduduk waktu itu. Berarti hampir seperempatnya ini ya. Banyak juga anjir. Dan ya udah, terus tuh dari situ tuh dari tahun ke tahun total populasi Afrikaner tuh makin banyak, makin bertambah terus. Sampai di tahun 1990-an populasi Afrikaner di Afrika Selatan tuh udah di atas 5 juta orang. Jadi ya bener-bener nambah terus ya, pada datang dan beranak pinak terus kan. Dan ya waktu itu wajar sih kalau mereka pada berdatangan, soalnya hidup mereka di sana kan nyaman banget kan, sebagai ras tertinggi selama masa apartheid. Apartheid itu apa? Kalau menurut Britannica, apartheid adalah kebijakan politik yang ngatur hubungan antara minoritas kulit putih Afrika Selatan dan mayoritas non-kulit putih. Jadi segregasi itu pemisahan-pemisahan rasial gitu, itu tuh banyak banget diterapin di sana sejak diresmiin di tahun 1948. Ini kan rese banget ya, mereka yang pendatang tapi terus mereka yang menguasai dan mereka juga yang ngatur-ngatur bikin pemisahan. Ini orang Eropa zaman itu nggak punya peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kali ya. Iya, jadi di masa-masa apartheid ini bener-bener dipisahin tuh. Tempat-tempat mana aja nih yang khusus kulit putih, yang kulit hitam nggak boleh masuk. Sama tempat-tempat mana aja yang khusus kulit hitam. Pokoknya bener-bener dibagi tuh, bener-bener dipisah, bener-bener dibeda-bedain. Hayang nampol sih ya. Apartheid was created by the Afrikaners. Segregation had always been a feature in South Africa, but under the Afrikaner government, the apartheid policy was stricter and more systematic from 1948. Terus kalau menurut The Conversation, selain dipisah-pisahin, secara status sosial mereka ini juga dibagi-bagi berdasarkan rasnya. Yang kulit putih udah pasti, mereka ini kastanya paling tinggi. Terus di bawahnya ada orang India atau Asia lainnya, itu kasta tengah-tengah tuh di bawah kulit putih. Nah, yang kulit hitam itu mereka kasta paling rendahnya. Anjir. Emosi gila, itu yang punya wilayah loh itu loh, tanah mereka loh itu loh. Bisa-bisanya jadi kasta paling rendah di negeri sendiri ya. Nah, kalau menurut Land Reform Program dari pemerintah Afrika Selatan, disebut di tahun 1994 itu, waktu apartheid baru banget dihapus di sana, sebanyak 85% kepemilikan tanah di Afrika Selatan tuh ada di tangan Afrikaner. Dan buat ngatasin ini, buat mengakhiri monopoli ini, para Afrikaner di sana tuh bikin program yang ngejanjiin dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebanyak 30% lahan yang dimiliki sama Afrikaner tuh bakal dialihin ke kulit hitam. Janjinya. Tapi nyatanya kalau menurut Washington Times disebut audit pemerintah tahun 2017 tuh nunjukin kalau 72% lahan masih dipegang sama Afrikaner. Yang berarti target 30% tadi tuh masih belum tercapai. Ya nggak usah tercapai full lah, setengahnya aja malah belum nih. Ya kan, Afrikaner awalnya nguasain 85%, terus di tahun 2017 jadi 72%. Berarti kan mereka baru ngasih sekitar 13%-nya ya. Ya bener, belum nyampe setengahnya aja belum. Terus selain pengambil alihan lahan, kalau menurut Al Jazeera, pemerintah Afrika Selatan tuh juga nyoba ngeluarin kebijakan-kebijakan yang sifatnya tuh nguntungin ras kulit hitam. Kayak misalnya mereka nih ngebikin Black Economic Empowerment, ngebikin undang-undang pemberdayaan orang-orang kulit hitam. Yang selama apartheid mereka nih selalu terpinggirkan dan didiskriminasi kan. Nah di era yang baru ini mereka dicoba diberdayakan ya di sini nih, biar taraf hidup mereka juga bisa meningkat. Ya bagus sih ini ya, ngangkat orang-orang yang sebelumnya terpuruk ya. Walaupun politik apartheid udah dihapus, tapi tetap nih sampai sekarang pun kebanyakan buat tempat tinggalnya tuh mereka tuh masih dipisah-pisah antara kulit hitam sama Afrikaner. Dan tetap di sini walaupun ada yang miskinnya, tapi kebanyakan kulit putih itu tinggalnya di perumahan elit yang bagus dan nyaman gitu. Sementara kulit hitamnya mereka ada di lingkungan yang lebih miskin. Ya ini susah sih ya walaupun udah dihapus, tapi namanya kebiasaan puluhan tahun kan, ya nggak bisa hilang gitu aja. Jadi ya tetap sampai sekarang pun masih kerasa ya sisa-sisa apartheidnya di sana. Walaupun pemerintah Afrika Selatan udah nyoba buat ngerangkul semua kalangan. Biar semuanya tuh bisa hidup damai dan berdampingan di sana.